Selamat hari Minggu, selamat datang, selamat beribadah di hari Minggu Advent pertama. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Penatua Eklesia Hendra Pratama. Karena kasihnya kita sekarang berada di minggu-minggu Advent, yaitu minggu persiapan bagi kita untuk menyambut kedatangan Yesus Kristus yang kita rayakan selama 4 minggu sebelum Natal. Marilah kita menyalakan lilin Advent pertama dengan menyanyikan lagu Gita Bakti 127, bait pertama, satu lilin kita nyalakan. Satu lilin kita nyalakan, hari Natal sudah dekat. Lilin ini tanda harapan, janji Tuhan akan genap. Jemaat, hidup adalah rangkaian dari banyak cerita tentang perjalanan iman bersama dengan Tuhan yang telah memulai, menuntun dan memberkati kehidupan. Tuhan yang Maha Kasih menuntun kita mendengarkan suaranya melalui persekutuan ini. Mari kita berdiri menghadap Tuhan dengan sukacita memuji Tuhan. Jemaat menyanyi Gita Bakti 10, Ku puji Yesus Tuhanku. Ku puji Yesus Tuhanku, ku masyurkan namanya. Tiada nama apapun semanis nama Yesus. Muliakan nama Tuhanmu yang tinggi dan berkuasa. Tiada nama apapun sedahsyat nama Yesus. Seluruh umat marilah memuji nama Yesus. Seluruh dunia pun serta agungkan nama Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita tabiskan ibadah hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing terambil dari 2 Korintus 8 ayat yang keempat yang menyatakan, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Jemaat, terimalah salam, kasih, karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu.
Soraklah hai umatnya, mari sujud menyembah Kristus Raja mulia, puji Dia selamanya. Hilangkanlah duka dan beban, mari masuk pelatarannya, persiapkan hati baginya. Mada indah nyanyikanlah, tiup suling tabula gendang, sambut Raja damai pemenang. Soraklah hai umatnya, mari sujud menyembah Kristus Raja mulia, puji Dia selamanya. Segenap gerbang terangkatlah, yang terkunci hai terbukalah, agar masuk Raja semesta, Raja kemuliaan yang kekal. Tiup suling tabula gendang, sambut Raja damai pemenang. Soraklah hai umatnya, mari sujud menyembah Kristus Raja mulia, puji Dia selamanya. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah, kami menyadari dan mengaku bahwa sungguh dosa dan pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami dan mengenal segala kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mangkir terhadap Tuhan, berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan berbagai pemerasan dan penyelewengan. Hati kami mengandung dusta dan melahirkannya dalam kata-kata. Karena itu kami memohon kepadamu ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami. Baharuilah kami supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Demikian pengakuan umat-Mu. Dengarkanlah ya Tuhan. Allah Bapa Maha Kasih, janganlah Engkau menghukum kami. Sungguh kami menyesal dan malu. Kasihani anakmu, Tuhan kuatkanlah kami agar bersyukur senantiasa, dan kepadamu kami percaya. Tuntun kami umat-Mu. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis di dalam Roma 5 ayat 8-9 yang menyatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis di dalam kitab Titus 2 ayat 11 sampai 15 yang menyatakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat, kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, sehingga apa yang disampaikan itu adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan juga urapi kami semua yang mendengarkannya, sehingga kami bisa mengerti, kami bisa memahami, dan kami bisa menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Maranatha. Maranatha, 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 Maranatha. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab 2 Korintus 8, dibaca mulai ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu
sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Renungan hari ini akan saya mulai dengan pertanyaan. Kondisi hari ini, semua orang, semua bangsa di dunia mengalami satu masalah yang sama, yaitu virus corona. Dan virus corona ini menimbulkan banyak dampak yang kurang baik di dalam segala aspek kehidupan manusia. Dampak kurang baik itu bermacam-macam. Ada yang omset penghasilannya turun. Ada bahkan yang diputuskan hubungan kerja atau di PHK, sehingga kehilangan sumber pendapatan. Dan kemudian banyak orang menjadi khawatir atau ketakutan dalam menjalani hari-hari selanjutnya. Nah, pertanyaannya adalah, dalam kondisi tersebut, manakah yang akan kita pilih? Apakah kita akan memilih untuk bertanya, yang pertama, sampai kapankah virus corona ini akan berakhir? Atau kita akan mulai bertanya, pertanyaan yang kedua, dengan apakah saya harus menghadapi pencobaan-pencobaan atau penderitaan-penderitaan yang disebabkan oleh virus corona ini? Jawaban dari pertanyaan tersebut akan menentukan cara kita berpikir dan akhirnya akan menentukan sikap atau tindakan kita. Nah, renungan hari ini kita akan belajar dari kehidupan jemaat Makedonia dan bagaimana sikap jemaat Makedonia dalam menghadapi berbagai macam pencobaan atau penderitaan. Mari kita perhatikan ayat yang kedua pembacaan kita hari ini. Saya akan bacakan ayat yang kedua. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Perhatikan kalimat selagi dicobai dengan berat. Selagi itu artinya bahwa jemaat Makedonia masih mengalami cobaan, bukan sudah selesai melewati cobaan. Dan cobaan apa? Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan. Artinya, pencobaan yang berat itu bukan hanya satu, tetapi banyak pencobaan atau penderitaan yang berat yang dialami oleh jemaat Makedonia.
Dan sekalipun jemaat Makedonia dicobai dengan berbagai macam pencobaan ataupun penderitaan, tetapi jemaat Makedonia tetap bersukacita. Bahkan sukacita mereka meluap. Dan meskipun kondisi ekonomi jemaat Makedonia bukan hanya miskin biasa, tetapi sangat miskin. Dan dalam kondisi sangat miskin tersebut, jemaat Makedonia kaya dalam kemurahan. Kemurahan dalam hal apa? Kita perhatikan kembali ayat ketiga sampai ayat yang kelima pembacaan kita hari ini. Saya akan bacakan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Di sini aku bersaksi, itu adalah Rasul Paulus bersaksi, mengatakan bahwa jemaat Makedonia telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Kita perhatikan ayat yang keempat sampai kelima. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Ayat 4 dan 5 ini, Rasul Paulus mengatakan bahwa jemaat di Makedonia bahkan mendesak Rasul Paulus dan tim pelayanannya supaya jemaat di Makedonia bisa ikut terlibat membantu pelayanan. Dan hal ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena kalau kita membaca kembali ayat yang kedua, di mana jemaat Makedonia ini masih hidup dalam berbagai macam penderitaan, bahkan kondisinya secara ekonomi dikatakan bukan hanya miskin, tetapi sangat miskin. Dan dengan kondisi yang sangat miskin tersebut, menghadapi berbagai macam pencobaan atau penderitaan seperti itu, secara logika, maka jemaat di Makedonia ini punya alasan untuk tidak melayani Tuhan. Jemaat Makedonia punya alasan yang sangat kuat untuk tidak ikut menopang pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan jemaat Makedonia punya alasan yang kuat untuk mungkin berkata kepada Rasul Paulus, maaf Rasul Paulus, kami jemaat Makedonia tidak bisa ikut terlibat dalam membantu menopang pelayanan. Jemaat Makedonia mungkin punya alasan untuk berkata tersebut. Kamilah yang harusnya dibantu untuk diberikan pertolongan. Untuk apa membantu orang lain? Kami aja masih kesusahan hidupnya. Jadi secara logika, jemaat Makedonia punya alasan yang sangat kuat untuk tidak ikut terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Tapi ada hal yang luar biasa dari jemaat Makedonia ini. Sekalipun dalam kondisi yang kurang baik, tetapi sukacita mereka tetap meluap. Bukan sukacita biasa atau sekedar perasaan pura-pura bersukacita, pura-pura bahagia. Tapi yang dialami jemaat Makedonia ini adalah sukacita yang mendalam. Sukacita yang mendalam itu akhirnya meluap atau terpancar keluar melalui sikap atau tindakan jemaat Makedonia. Ini merupakan sebuah gambaran betapa mereka benar-benar sangat bersukacita sekalipun dalam kondisi yang seharusnya bersedih, sekalipun dalam kondisi yang seharusnya marah ataupun kecewa. Dan ini bagi dunia, apa yang dilakukan oleh jemaat Makedonia ini merupakan sesuatu hal yang mustahil dilakukan. Karena sangat sulit untuk dinalar. Dan hal yang aneh bagi dunia lainnya adalah
sikap jemaat Makedonia yang dalam kondisi sangat miskin, tetapi mereka justru masih bisa memberi. Bagaimana mungkin orang yang sudah kesulitan hidupnya, tapi masih bisa memberi atau menopang orang lain, atau tetap dapat menjadi berkat bagi orang lain dengan apa yang mereka miliki. Bahkan jemaat Makedonia memberi melebihi kemampuan mereka. Dan semua itu dilakukan oleh jemaat Makedonia berdasarkan atas kesadaran mereka sendiri. Dilakukan dengan kerelaan sendiri. Bukan karena keterpaksaan. Bukan karena pura-pura bahagia tadi. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari pembacaan Alkitab hari ini, hal apa yang bisa kita renungkan? Yang pertama, bagi dunia merupakan sesuatu hal yang sangat mudah untuk kita bersukacita dan memuji Tuhan ketika semua keadaan kita sedang baik-baik saja. Tidak ada masalah, mendapatkan promosi, mendapatkan kenaikan gaji, dapat hadiah, dapat berkat, usaha lancar, anak-anak berhasil, dan sebagainya. Dan sebaliknya, kalau situasi kita sedang dalam masalah dan pergumulan, misalnya terbaring lemah karena sakit, doa-doa belum dijawab oleh Tuhan, dan berbagai macam bentuk pergumulan lainnya, maka kita akan cenderung gampang mengeluh, gampang ngomel, gampang bersungut-sungut, murung sepanjang hari, dan putus asa. Dan rasanya kita sudah tidak punya pengharapan lagi. Lalu kita mungkin akan berseru, Tuhan, mengapa Engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi Engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Dan selanjutnya kita akan meratapi diri kita dengan berkata bahwa memang aku ini orang yang biasa dan tidak bisa apa-apa. Di sini kita perlu ingat bahwa jangan hina diri kita dengan berkata aku hanya orang biasa, orang yang penuh kelemahan dan tidak bisa apa-apa. Kenapa? Justru bersama dengan Tuhan, justru dengan berjalan bersama Tuhan, kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar dan mustahil bagi dunia. Seperti yang dilakukan oleh jemaat Makedonia ini. Sekalipun nama-nama jemaat tidak tercatat di dalam Alkitab, tetapi pekerjaan pelayanan Tuhan yang sangat hebat itu tercatat di Makedonia. Jadi, bersama Tuhan Yesus, kita dimampukan menghadapi berbagai macam bentuk persoalan kehidupan di dunia ini. Dan bersama dengan Tuhan Yesus, kita dimampukan untuk melakukan perkara-perkara atau hal-hal yang besar, yang mustahil bagi dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, dari pembacaan Alkitab hari ini, kita dapat menyimpulkan bahwa kita perlu menguasai hati, pikiran, dan perkataan, serta tindakan kita untuk senantiasa mengucap syukur di segala situasi, segala kondisi, dan keadaan apapun. Serta tetap menjadi berkat bagi siapapun yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Dan hal tersebut hanya dapat kita lakukan ketika kita memiliki iman yang mensyukuri karya keselamatan Tuhan Yesus yang mengalahkan maut untuk menebus dosa-dosa kita. Mari kita perhatikan ayat yang ke-9, akan saya bacakan. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin,
sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Jadi kita manusia sudah mendapatkan kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus yang menderita, mempersembahkan dirinya sendiri untuk menolong kita. Tuhan yang maha kaya rela menjadi miskin dan rela mempersembahkan dirinya di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Inilah yang membuat jemaat Makedonia sekalipun menderita, tetapi jemaat ini telah mengenal kasih Tuhan Yesus yang ada di dalam hati mereka dan membuat mereka tetap bersukacita dan peduli pada orang lain. Dan jemaat Makedonia tidak terjebak dalam sikap mengasihani diri mereka sendiri. Mereka tidak hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, tetapi memilih berbelas kasih dan menolong orang lain yang membutuhkan. Mari kita lihat kita masih banyak orang yang belum mengenal kasih Tuhan Yesus. Hingga setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan harus menyadari bahwa sebagai orang percaya kita diberi anugerah untuk ambil bagian menolong orang lain. Bukan mengurung diri di menara gereja atau sibuk dengan urusan-urusan pribadi sehingga kita melupakan orang lain tanpa peduli orang lain. Jadi jangan berhenti untuk mengambil bagian melayani pekerjaan Tuhan. Karena kita akan tahu betapa dahsyat dan hebatnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita berkarya nyata di manapun kita berada. Dan mari kita belajar senantiasa mengucap syukur dan berhenti untuk mengeluh. Karena dalam segala perkara Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat, mari kita berdiri bersama dengan seluruh umat percaya di segala waktu dan tempat. Kita ucapkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, mari kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami bersyukur kepadamu karena perlindungan, penyertaan Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kami. Kami telah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kepada kami supaya kami belajar menjadi jemaat seperti jemaat di Makedonia. Sekalipun jemaat Makedonia dicobai dengan berbagai macam pencobaan ataupun penderitaan, tapi jemaat Makedonia tetap bersukacita, bahkan sukacita mereka tetap meluap atau terpancar keluar melalui sikap atau tindakan mereka. Sekalipun jemaat Makedonia ini kondisinya sangat miskin, tapi mereka justru masih bisa memberi atau tetap dapat menjadi berkat bagi orang lain dengan apa yang mereka miliki. Bahkan mereka memberi melebihi kemampuan mereka. Hal itu semua dilakukan karena jemaat Makedonia telah mengenal kasih Tuhan Yesus yang ada di dalam hati mereka. Itu yang membuat mereka tetap bersukacita dan peduli pada orang lain. Sehingga kami belajar dari jemaat Makedonia untuk senantiasa mengucap syukur dan berhenti untuk mengeluh terhadap situasi ataupun keadaan-keadaan yang kami jalani dalam kehidupan ini. Karena kami percaya bahwa dalam segala perkara Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Selanjutnya dalam doa syafaat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia dan seluruh negara-negara di dunia yang dalam menghadapi persoalan dan tantangan yaitu virus corona ini. Dan peristiwa virus corona ini menyadarkan bahwa kami harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan tadi kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa kami, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah yang ada di desa atau kelurahan dan tingkat RT sekalipun. Kami berdoa untuk rumah sakit, puskesmas, layanan kesehatan, tenaga medis, aparat keamanan TNI dan Polri, serta kami juga merupakan bagian dari warga negara. Engkau memberikan hikmat kepada kami, supaya kami bisa bersatu berdoa bagi pemulihan bangsa dan negara kami. Kami yakin bahwa segala peristiwa yang terjadi saat ini itu bisa Tuhan ubahkan untuk kebaikan bagi kami yang percaya kepada Tuhan. Dan berikutnya kami berdoa untuk gerejamu, secara khusus gerejamu yang ada di GPIB Marturia Loajanan. Biarlah Tuhan memberikan hikmat kepada pendeta Maksi Royke Mangke, memberikan hikmat kepada pelaksana harian majelis jemaat PHMJ dan seluruh majelis, pengurus pelkat, komisi-komisi dan juga semua pihak yang terlibat dalam pelayanan online ini. Sehingga kami melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan ini hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Berikutnya kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang bersukacita atas pertambahan usia kelahiran maupun usia pernikahan. Dengan bertambahnya usia tersebut, biarlah kami belajar untuk menghitung semua kebaikan Tuhan dan tetap bergantung sepenuhnya iman pengharapan kami hanya pada Engkau. Dan untuk jemaat yang saat ini sedang sakit, yang sedang berbeban berat, yang sedang menghadapi masa-masa sukar, kami percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan bagi orang percaya juga tidak ada hal yang mustahil bagi orang percaya. Hingga saat ini kami semua berdoa dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan jamah yang sakit, yang lemah Tuhan kuatkan. Orang-orang yang berbeban berat atau menghadapi masa-masa sukar, Tuhan bangkitkan kembali semangat mereka. Dan Tuhan bukakan semua jalan atas pergumulan hidup mereka. Dan juga kami
tidak lupa mengucap syukur untuk pekerjaan, usaha, ataupun bisnis yang Tuhan percayakan kepada kami. Engkau yang memberikan hikmat dan kekuatan untuk kami bekerja atau berusaha, sehingga kami mohon Tuhan berkenan terhadap apa yang kami lakukan, sehingga pada akhirnya pekerjaan atau usaha atau bisnis yang kami lakukan diberkati oleh Tuhan senantiasa. Untuk jemaat-Mu yang merindukan pekerjaan ataupun merindukan pasangan hidup, kami mohon untuk Tuhan membuka jalan dan menuntun mereka mendapatkan pekerjaan ataupun pasangan hidup yang asalnya dari Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukarela guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab dari 1 Tawarik 16 ayat 29 yang menyatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan sambil bawa persembahan kepada-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya. Kita berikan kepada Tuhan, asal jangan dengan duka dan terpaksa, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya.
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa secara berbalasan, kita berdoa. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terima syukur kami. Warta Jemaat, Minggu 29 November 2020. Yang pertama, Majelis Jemaat GPIB Marturia Luajanan mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Penatua Eklesia Hendra Pratama, presbiter yang bertugas, organis, pemandu lagu, dan tim multimedia yang telah melayani dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, Majelis Jemaat mengucapkan selamat menyongsong berkat dan sukacita dari Tuhan kepada jemaat yang akan berhari ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan dari tanggal 29 November 2020 sampai dengan 5 Desember 2020. Tuhan Yesus memberkati sukacita saudara dan keluarga. Yang ketiga, akan dilaksanakan perjamuan kudus dalam ibadah Minggu tanggal 6 Desember 2020 dalam rangka menyongsong kedatangan Yesus Kristus. Pelayan firman, Pendeta Maksi Royke Mangkle, P1 P3 Penatua Suparjo, P4 P6 Diaken Tri Suparni. Yang keempat, ibadah penutupan pelayanan tahun 2020 akan dilaksanakan secara offline pada tanggal 2 Desember 2020 bertempat di Gereja GPIB Marturia Luajanan pada jam 19.00 WITA atau jam 7 malam dengan pelayan firman Pendeta Maksi Royke Mangke, Liturgos Diaken Tri Suparni. Mohon kehadiran dan partisipasi warga jemaat GPIB Marturia Luajanan. Yang kelima, bagi jemaat yang akan memberikan persembahan dapat diantar langsung ke kantor gereja pada hari Selasa sampai dengan Sabtu, mulai jam 9.00 WITA sampai jam 14.00 WITA, atau menghubungi Bapak Hari Setia Utomo dengan nomor telepon atau WA tertera di bawah ini. Persembahan juga dapat diberikan melalui transfer ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening tertera di bawah ini. Bagi jemaat yang memiliki kerinduan untuk memberikan kesaksian pujian dalam ibadah minggu online, dapat merekam sendiri video kesaksian pujiannya dan mengirimkannya ke tim multimedia atau menghubungi saudara kami. Warta keuangan akan disampaikan dalam grup WA Marturia Center. Demikian warta jemaat pada hari ini. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih Majelis Jemaat GPIB Marturia Luajanan. Jemaat diundang berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupan sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar. Di setiap janjiku dan setiap doaku, juga langkah imanku, Tuhan bersamaku.
Jemaat, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.